Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu ya. Nah, seperti janji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu pagi ini untuk melanjutkan analisis regresi gitu. Untuk analisis regresi ini, insya Allah nanti PPT-nya saya share di grup. Ya, analisis regresi khususnya kita membahas terkait dengan regresi linier ya. Sudah kelihatan PowerPoint-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kalau kemarin kita dalam riset mengestimasi populasi khususnya parameter yang terkait dengan populasi, kita baru ngomong terkait dengan rata, membandingkan rata populasi, rata dua populasi, rata beberapa populasi gitu. Nah, untuk hal lain yang terkait dengan riset kuantitatif, kita bisa menghubungkan beberapa variabel, misalnya hubungan status sosial ekonomi dengan prestasi, hubungan motivasi dengan prestasi meskipun ini lama ya, kemudian hubungan antara dukungan orang tua terhadap prestasi dan seterusnya. Jadi di situ ada variabel bebas dan ada variabel terikat. Nah, variabel bebas itu yang merupakan penyebab, variabel terikat itu yang merupakan akibat. Jadi hubungannya itu adalah sebab akibat. Nah, itu kalau analisis mengenai regresi. Nah, untuk kaitannya dengan analisis regresi itu pasti ada sangkut pautnya dengan korelasi hubungan antar variabel. Bedanya, nah kalau regresi mana penyebab mana akibat, nah itu harus wajib ada ya. Jadi penyebab dan akibat itu diketahui berdasarkan referensi atau riset-riset yang terdahulu gitu. Tetapi kalau korelasi, yang penting ada korelasinya, tetapi penyebab dan akibatnya, sebab dan akibatnya, itu mana yang variabel sebab, mana yang akibat, nah nanti bisa sambil jalan dicari. Tetapi kalau untuk regresi, nah wajib dicari dulu, nah sehingga mana yang akibat, mana yang sebab itu jelas. Kemudian variabel sebab, penyebabnya itu disebut juga sebagai prediktor, kemudian akibatnya itu juga disebut sebagai variabel kriteria. Jadi penyebab itu prediktor yang digunakan untuk memprediksi, kriteria itu akibatnya ya, dampaknya, hasilnya gitu. Jadi ini, nah jadi yang perlu ditekankan sebab dan akibat ini harus ada penjelasannya. Nah, mana yang jadi sebab, mana yang jadi akibat harus jelas. Nah, jelasnya di sini harus ada dukungan referensi atau penelitian terdahulu. Kalau di psikologi UGM 15 artikel jurnal ya. Jadi kalau sebab akibat ini bisa dirumuskan gitu ya. Kalau ada 15 artikel jurnal yang mendukung. Kita coba ingat kembali ya masalah covariance ya. Kalau kemarin kita bahas masalah variance ya, variance dari X gitu sama dengan X dikurangi X bar dikuadratkan. Nah, ketika X bar dikuadratkan itu kan tetap ada sigma juga, yang satu X, satu Y, nah itu namanya covariance gitu. Jadi kalau XI dikurangi X bar, Y-nya diganti XI lagi dikurangi Y bar atau sigma XI min X bar dikuadratkan dibagi N-1 namanya varians. Varian X karena sama XX. Nah, atau covarian XX sama dengan varian XX gitu. Tetapi kalau covariance XY yang tadi X di belakang menghitung varians itu diganti Y namanya covariance gitu ya. Kemudian ini interpretasi dari covariance. Nanti covariance ini digunakan untuk menghitung korelasi juga. Kalau misalnya ya,
covariance XY lebih dari 0 nanti, nah X sama Y itu berkorelasi secara positif. Tetapi kalau covarian XY-nya itu negatif, ya kebalikannya. Nah, jadi berkorelasinya berkebalikan. Semakin tinggi X, semakin turun Y. Tetapi kalau covariance-nya 0, nah berarti X dan Y saling bebas, tidak ada gitu. Kemudian ini juga berdampak pada korelasi ya. Kenapa kok tadi covariance XY itu sangat mempengaruhi korelasi. Nah, karena sebenarnya korelasi itu ditentukan oleh covariance XY dibagi akar varians X, akar varians Y gitu. Itu korelasi. Korelasi khususnya korelasi produk momen ya. Gitu. Jadi R itu sama dengan covariance dibagi akar varians X, akar varians Y. Kalau di akar itu pasti positif ya. Jadi akar varians X, akar varians Y itu positif. Nah, sehingga covariance inilah yang nanti menentukan R-nya apakah negatif, apa positif, apa nol, itu sangat tergantung atas covariance-nya. Gitu. Nah, kemudian korelasi itu ya sangat terkait, tadi sudah dibahas dengan regresi. Nah, mengukur kekuatan hubungan dari variabel. Kalau di antara negatif 1 dan 1, ya itu besarannya, gitu ya. Jadi korelasi itu yang paling besar 1, paling kecil negatif 1. Jadi nanti kalau mbak-mbak, mas-mas menghitung manual korelasinya itu 1,2 misalnya, ya. Nanti pasti keliru karena korelasi itu paling besar 1. Kemudian paling kecil juga negatif 1. Nah, kalau negatif 1 korelasinya, nah itu hubungannya kuat tapi negatif. Semakin tinggi X, semakin kecil Y. Nah, kemudian kalau korelasinya plus 1, itu semakin kuat hubungan positifnya. Semakin tinggi X, semakin tinggi Y. Nah, kalau korelasinya 0, ya mendekati 0, nah hubungan antar dua variabel itu lemah ya, atau tidak ada hubungan gitu. Kemudian ketika kita membuat ini awal ya, analisis awal untuk mengidentifikasi ada tidaknya korelasi, itu kita buat scatter plot ya. Jadi ada macam-macam seperti ini. Kalau korelasinya mendekati negatif 1 seperti di ya ini R sama dengan min 1 ini, semakin tinggi X, semakin rendah Y. X-nya makin gede, tapi Y-nya makin rendah. Kalau korelasinya sekitar negatif 6 seperti ini, korelasinya 0, nah, korelasi plus 1, korelasi plus 0,3, korelasi 0. Nah, jadi nanti dari pola gambarnya saja itu sangat kelihatan kalau R-nya itu seberapa besar. Gitu. Kemudian kita juga melihat bahwa korelasi itu nanti ada korelasi linier dan korelasi non-linier atau bukan linier. Nah, kalau korelasi linier, hubungannya nanti garis prediksinya seperti gambar di sebelah kiri ya, garis lurus baik itu positif atau negatif. Tetapi kalau di sebelah kanan, nah, itu bisa korelasinya itu bukan linier, bisa kuadratik, bisa yang lain. Nah, seperti pojok kanan bawah ini, nah, ternyata distribusi untuk ini ya, untuk distribusi memprediksi COVID ya, ternyata yang kiri pojok kanan bawah non-linier. Ya. Kemudian untuk hubungan linier sendiri, nah bisa dilihat dari errornya juga. Kalau melebar, nah seperti di sebelah kanan, itu korelasinya relatif rendah. Sementara kalau garisnya itu atau
jalurnya itu pitanya tidak terlalu tebal, ini hubungannya antara variabel X dan Y itu kuat ya. Gitu. Nah, kemudian kalau tidak ada hubungan, nah menyebar, tidak ada pola sama sekali kayak permen atau kedelai ditumpahkan. Nah, itu korelasi linier yang tidak ada hubungannya. R-nya mendekati 0 gitu. Kemudian untuk menghitung korelasi secara manual ya, ini ya. R sama dengan covariance XY dibagi akar varians X, akar varians Y. Nah, akar varians X yang ini di sebelah kanannya, akar varians Y di sebelah kanannya lagi. Kovar tadi sudah. Nah, jadi ini rumus untuk menghitung korelasi secara manual, tetapi nanti tidak usah galau, bisa kita dibantu dengan Excel. Insya Allah kita praktekkan, dan juga nanti dengan SPSS juga insya Allah kita praktekkan. Ya. Kemudian menghitung ini ya, korelasi dengan sederhana. Nah, ini tadi ya, dijabarkan tadi. Nah, ini dicoret-dicoret. Nah, kemudian nanti menjadi akhirnya seperti ini. Sum square dari XY, sum square dari X, sum square dari Y. Ya, gitu. Nah, itu apa? Untuk menghitung secara sederhananya. Ya. Kemudian distribusi koefisien korelasi. Nah, koefisien korelasi itu ternyata berdistribusi T dengan derajat kebebasan N-2 ya. Ini sudah dibuktikan sama itu yang Pearson ya. Makanya korelasinya dan ujinya sering disebut korelasi produk momen, produk karena hasil kali X dan Y tadi pada covariance. Kemudian Pearson itu yang menemukannya. Gitu. Nah, jadi ternyata berdistribusi T dengan derajat bebas N-2 ya. Kemudian tadi ketika pada regresi linier, nah itu ada variabel bebas, penyebab, prediktor atau disebut sebagai X, sama ada variabel terikat, variabel hasil, variabel Y atau variabel kriteria. Gitu ya. Jadi ini mengenalkan masalah variabel yang ya apa saja yang bisa bekerja gitu ya dalam regresi. Nah, sementara gini, sebelum kita memahami regresi linier, nah kita ingat dulu makna dari linier. Linier itu berasal dari kata line. Nah, yang dari bahasa Inggris line itu diartikan sebagai garis ya, garis lurus gitu ya. Nah, waktu SMP kita belajar gradien garis lurus itu Y sama dengan MX plus B, M gradien ditambah B gitu ya, konstanta. Y sama dengan MX plus B atau Y sama dengan AX plus B juga boleh. Nah, di sini Y-nya itu variabel terikat, X-nya variabel bebas, M-nya kemiringan. Kemiringan sangat terkait dengan korelasi, kemudian B-nya itu adalah koefisien. Nah, kenapa disebut line atau garis lurus? Nah, karena garis itu ada yang hubungannya X dengan Y kan ada yang lurus, ada yang lengkung gitu ya. Kalau lurus hubungannya linier, kalau tidak lurus non linier. Nah, gitu. Nah, kalau lurus ya, semakin tinggi X ya semakin tinggi Y. Nah, tapi kalau minta tolong ya di mute Mbak yang sedang upacara. Ini upacara hari apa? Nah, ini garis lurus. Nah, jadi semakin tinggi X, semakin tinggi Y-nya. Jadi kalau B itu nanti perpotongan dengan sumbu Y ya. Jadi ketika X-nya sama dengan 0, itu
Y sama dengan B di sini, titik potong dengan B adalah 0, titik potong dengan sumbu Y adalah 0, B. Nah, kemudian tadi M. Nah, kalau di waktu SMP dulu M namanya gradien atau kemiringan. Kemudian kemiringan itu berarti, nah, kalau misalnya kemiringannya 2 atau gradiennya itu 2, berarti 1 unit X, ya, satu perubahan unit X itu meningkatkan perubahan sebesar 2 unit B. 1 unit X, nah, akan ya meningkatkan 2 unit Y. Nah, semacam itu gradiennya gitu. Jadi dari sini sebenarnya manfaat dari regresi itu membuat prediksi ya. Nah, prediksi ini sangat linier, nah, yang sangat terkait dengan probabilitas bersyarat. Jika X naiknya berapa, Y naiknya berapa ya. Punya X berapa, nanti akan dapat Y berapa. Nah, contohnya gini. Yang dari PEP mungkin nanti akan kenal dengan namanya validitas prediktif. Mungkin mas-mas dan mbak-mbak semua pernah ngambil TOEFL yang ini ya, TOEFL prediksi ya. Misalnya kalau di UNY itu namanya TOEFL apa ya, ProTOEFL ya. Kalau misalnya nanti ProTOEFL itu besarnya 500, nanti kalau jadi skor TOEFL beneran kira-kira jadi 480. Kalau nanti 550, nanti sekitar 530 sekian gitu untuk kalau jadi bersih skor TOEFL-nya. Jadi seperti itu. Punya modal berapa X-nya, nanti kira-kira berharap dapat berapa Y-nya, itu maksud atau makna dari prediksi. Nah, jadi ada hubungannya dengan syarat. Kalau X-nya memenuhi sekian, Y-nya memenuhi berapa, akan dapat berapa, seperti itu. Kemudian, nah, untuk persamaan regresi seperti biasa, nanti Y, nah, yang ditentukan oleh XI sama dengan alfa ditambah beta X. Nah, betanya itu merupakan ya gradien untuk X-nya gitu. Gradien untuk persamaan garisnya tadi M ya, kalau di waktu kita SMP. Nah, atau kita prediksi secara individu, nanti YI sama dengan alfa topi atau Y topi sama dengan alfa ditambah B dikalikan XI gitu ya. Nanti ada errornya ditambah random error gitu ya. Jadi di sini ya pada garis lurus ada errornya yang merupakan fix ya, B-nya fix gitu, tertentu pada garis lurus. Kemudian distribusi errornya itu yang berdistribusi normal. Jadi ini bedanya ya. Kalau kemarin di analisis pakai ANAVA itu analisis varians, yang berdistribusi normal adalah datanya, tetapi kalau yang untuk analisis regresi yang berdistribusi normal adalah errornya. Nanti kita termasuk membuktikan atau menguji asumsi bahwa errornya berdistribusi normal itu merupakan salah satu asumsi ketika analisis regresi yang ditanyakan kepada Mbak Sri Wahyuni oleh Mbak Sri Wahyuni kemarin ya. Mbak Sri Wahyuni sudah mulai membahas ya atau menanyakan mengenai asumsi untuk regresi linier ya. Jadi, nah ini ada asumsinya. Kalau mas-mas mbak-mbak membaca dari PDF ya, PDF modul yang kita bagikan dulu di awal kuliah. Nanti asumsi regresi yang pertama, X dan Y memang secara linier berhubungan, ya, berhubungannya secara linier bukan kuadratik. Kemudian, nah, Y terdistribusi normal pada setiap X, kemudian
varian Y dan setiap nilai X adalah sama. Kemudian ada pengamatan independen, gitu. Nah, jadi seperti ini. Ini untuk setiap X, nah Y-nya terdistribusi normal. Terdistribusi normal, gitu. Nah, jadi yang normal bukan semua datanya, tetapi dari sini nanti diprediksi yang normal adalah errornya. Ya. Nah, jadi di sini nanti ada SYX, ada SYX-nya. Nah, dari titik-titik ini, titik-titik yang hijau itu distribusi dari data yang terdistribusi secara normal untuk setiap X ada Y-nya. Begitu. Nah, kemudian kalau untuk gambarnya, nah seperti ini. Jadi nanti gimana menentukan SS-nya gitu ya. Jadi ada SS total, itu sama dengan SS regresi ditambah SS error atau residual. Kemudian di sini juga mempertimbangkan, nah kalau garis lurus itu prediksinya, tetapi titik-titik yang di data ini, ya nanti dihubungkan ke dari suatu titik yang dekat sini ke bawah itu nanti ada error gitu. Nah, jadi dengan metode least square ya kuadrat terkecil nanti bisa diestimasi Y topi dibandingkan Y barnya. Nah, nanti ada errornya seberapa gitu. Ini untuk gambar dan estimasi dari regresi. Nah, kemudian tadi, nah kalau tidak ada hubungan linier, nah kira-kira nanti distribusinya seperti ini ya, seperti kedelai ditumpahkan, jadi tidak ada hubungan gitu ya. Kemudian kalau hubungannya lemah, nah seperti ini sudah ada kelihatan miring ke kanan ya, tetapi sedikit. Kalau ini ada hubungan kira-kira seperti ini, nah hubungannya tidak terlalu kuat atau hubungannya cukupan, lumayan ya, ada hubungan yang lumayan antara variabel X dengan Y. Nah ini agak tinggi nih, moderate ya. Sudah kelihatan. Ada hubungannya. Nah, ini juga sama. Nah, ketika tidak ada hubungan, kita coba mencari regresi yang terbaik. Ini regresi terbaiknya adalah kemiringannya sama dengan 0. Nah, ini kalau kemiringannya setengah ya. Setengah berarti 2 kali X naik 2, Y-nya naik 1. Ya, definisi slope tadi. Kemudian ini kalau M-nya 1, jadi naik X-nya naik 1, Y-nya naik 1, garisnya seperti ini, garis prediksinya ya. Garis lurus itu garis prediksi. Nah, ini persamaan regresinya ya. Y sama dengan 22 ditambah vitamin. Ya. Jadi prediksi kalau di kimia itu konsentrasi ya. Ini kalau slope-nya 1,5 semakin ke kanan. Nah, ini kelihatan 20 plus 1,5 ya. Yang menjadi penekanan adalah M-nya, gradiennya. Nah, kemudian ini untuk mengestimasi betanya ya. Nah, jadi nanti dengan menggunakan
persamaan. Nah, tetapi mas-mas mbak-mbak tidak usah galau, nanti dibantu kok ya, dibantu dengan SPSS atau Excel ya. Kemudian betanya tadi yang tadi kita hitung. Nah, beta merupakan dihitung dengan atau diestimasi dengan beta topi. Di atasnya beta itu ada topinya. Itu covariance XY dibagi varian X. Kemudian cara menghitungnya ya alfa topi sama dengan Y bar dikurangi B topi bar. Nah, B-nya diambilkan dari betanya, diambilkan dari atasnya. Nah, kemudian nanti X bar Y barnya, nah itu nanti dilalui ya, gitu. Jadi persamaan regresi melalui X bar, Y bar. Ya. Kemudian hubungannya, nah korelasi dengan apa? Hubungan korelasi dengan gradien ya. Korelasi itu sama dengan beta, gradien dikalikan standar deviasi X dibagi standar deviasi Y. Jadi memang korelasi sangat menentukan atau sangat ditentukan oleh besarnya beta. Gitu, besarnya gradien dari garis lurus. Nah, ini untuk yang apa? Slope-nya 1,5 tadi. Nah, di sini R-nya juga mendekati 0,49. Kemudian yang namanya statistik gitu ya, kita tidak lepas dari uji hipotesis. Jadi meskipun sudah digambar jelas-jelas garis lurus gitu, kita tetap mencari atau tetap membuktikan apakah memang ya, terbukti secara ini ya, secara statistik. Nah, signifikan tidak secara statistik. Jadi hipotesisnya ya B1 sama dengan 0. Nah, berarti tidak ada hubungan linier. Kemudian B1 tidak sama dengan 0. Nah, berarti ada hubungan linier ya. Sebentar, no linear relationship, linear dash axis. Nah, dash axis itu tidak pakai not ya. Jadi menekankan hubungan linier itu ada. Jadi ada hubungan linier itu kalau beta 1 sama dengan 0. Tidak sama dengan 0. Kalau beta 1 sama dengan 0, berarti tidak ada hubungan linier. Kemudian ujinya uji T. Ya. Uji T ini dengan derajat bebas N-2. Ya. Jadi seperti uji T kemarin. Kemudian ini untuk menghitung standar error dari beta. Jadi tidak usah khawatir, Anda tidak menghitung manual ya, nanti kita dibantu Excel atau SPSS. Nah, kemudian kita juga bisa menghitung ya residu ya. Residu itu observasi dikurangi prediksi ya. Jadi ini observasinya berapa? X sama dengan 95, prediksinya ketika ini ya. X-nya 95, Y-nya berapa di sini? Y-nya 50-an. Kemudian ternyata diprediksikan 34. Jarak antara dari sini ke sini itu namanya residu, selisih itu ya. Kemudian analisis residu itu nanti sangat diperlukan untuk melihat apakah hubungannya itu linier atau tidak linier. Jangan-jangan kita ini ngeplot seperti gambar kiri atas itu. Nampaknya linier, tetapi ternyata lebih dekat ke non-linier ya. Gitu. Itu contoh analisis residu untuk melihat linearitas. Kemudian ini masalah heterokedastisitas ya, dan homokedastisitas. Analisis residu ini sangat terkait dengan homokedastisitas. Nah, kalau variansnya konstan
ya itu seperti sebelah kanan ini. Jadi pitanya bagus gitu. Itu namanya homokedastisitas. Kalau di sebelah kiri, nah pitanya tidak seperti di sebelah kanan, itu namanya tidak homo, ya, heterokedastisitas. Ya. Jadi menyebar atau non konstan varians, variansnya tidak konstan. Nah itu yang heterokedastisitas, yang diharapkan homo ya gitu. Kemudian masalah residu ini juga nanti ada kaitannya dengan independensi variabel gitu ya. Kalau residunya itu ada pola membentuk garis atau ada pola membentuk suatu pola tertentu, nanti ya tidak bebas. Ya, tetapi yang diharapkan seperti sebelah kanan. Residunya itu ya menyebar acak gitu ya, tidak ada polanya. Nah, itu yang diharapkan seperti di sebelah kanan. Gitu. Nah, kemudian sama untuk regresi linear ganda, X-nya ada banyak ya. Contoh, Y itu ditentukan oleh X, ditentukan oleh W, ditentukan oleh Z. Atau kalau variabelnya banyak, Y itu ditentukan oleh X1, ditentukan oleh X2, ditentukan oleh X3. Penghasilan ditentukan oleh misalnya IPK S1, motivasi, prestasi, kinerja, dukungan orang tua atau modal, dan seterusnya misal. Nah, jadi kadang-kadang sesuatu itu bisa dipengaruhi oleh banyak faktor. Nah, banyak faktor, banyak prediktor. Nah, itu prediktornya itu variabel X, X-nya ada banyak, Y-nya ada satu. Ya. Kemudian uji asumsi. Nah, ini yang ditanyakan Mbak Sri Wahyu Ningsih ya, Sri Wahyu Ningsih ya. Jadi nanti yang kita uji itu ada uji linearitas, uji heterokedastisitas, error berdistribusi normal, sama tidak terjadi multikolinearitas. Itu untuk regresi, asumsi regresi linear ganda. Nah, ini yang paling sering kita gunakan. Nah, untuk uji asumsi ini, nah nanti uji linearitas menggunakan ANAVA. Jadi, ya linear tidak hubungannya. Jadi linear itu pakai uji F ya. Linear itu kalau signya itu kurang dari alfa. Nah, di sini dari uji F ANOVA-nya sig kurang dari alfa 0,0001 kurang dari 0,05 di sini. Nah, jadi dikatakan bahwa ya ini linear gitu. Jadi tadi H0-nya ya tidak linear atau beta sama dengan 0. H alternatifnya beta tidak sama dengan 0. Nah, H0-nya itu tidak linear, sementara H alternatifnya das eksis tadi ya. Linearitasnya ada, hubungan linearitasnya ada. Nah, ketika linearitasnya ada, maka ya sig kurang dari alfa itu dikatakan linear. Nah, kemudian errornya berdistribusi normal. Nah, jadi ada PP plot seperti ini nanti. Dari PP plotnya kalau normal itu akan konvergen, titik-titiknya akan konvergen ke garisnya. Itu kalau errornya berdistribusi normal. Kemudian heterokedastisitas tadi ya yang tidak memuat heterokedastisitas atau tidak ada polanya. Variansnya stabil ya. Jadi tidak ada polanya seperti kedelai tumpah ya. Itu untuk uji heterokedastisitas. Nanti ada caranya. Kemudian tidak terjadi multikol ya. Multikolinearitas. Multikol itu nanti diuji asumsinya dengan melihat VIF ya di sini. Kalau
tidak terjadi multicall itu harapannya itu VIF kurang 10, kurang dari 10. Ini hanya 1,7, berarti sangat tidak ada multicall. Multicall itu kalau contoh ini, nah ada kan variabel 2 sama variabel 3 yang merupakan prediktor. Terjadi multicall berarti variabel 2 dan 3 itu saling mempengaruhi, itu kalau ada multicall. Tapi ini tidak ada karena VIF-nya kurang dari 10. Nah, kalau lebih dari 10 biasanya yang terjadi multicall ya. Nanti insya Allah seperti ini dihitung dengan SPSS, nggak usah galau mas-mas dan mbak-mbak ya. Kemudian yang penting adalah membuat interpretasi. Nah, nanti ada persamaannya gitu. Persamaannya kita lihat bisa dengan dua cara. Pakai unstandardized coefficient sama yang standardized coefficient yang beta. Tetapi kita lihat dulu signifikansinya ya. Di T, di sebelah kanannya kan ada T, kemudian ada sig. Kalau signya itu lebih dari alfa, berarti ya variabel tersebut, jadi contoh variabel 2. Variabel 2 signya 0,07 berarti kurang dari alfa, berarti signifikan ya. Variabel 2 itu masuk di persamaan ya. Variabel 3 signya kurang dari alfa, 0,003 kurang dari 0,5. Nah, ini bisa dikatakan bahwa ya sig variabel 3 ini variabel 3 ini masuk di persamaan. Bagaimana seandainya signya ini lebih dari alfa? Kalau signya lebih dari alfa, analisis yang memuat variabel itu diulang ya. Analisisnya diulang dengan membuang variabel tersebut. Kenapa kok dibuang? Ya sudah jelas-jelas tidak mempengaruhi, ya tidak usah dimasukkan dalam model persamaannya gitu. Misal ada Z4 gitu ya. Z4 nah atau Z3 ini ternyata tidak mempengaruhi ya. Jadi kita buang. Kemudian dengan unstandardized coefficient kita lihat B-nya ya. Di sini Y itu sama dengan 16,406 konstanta dikurangi 8,248 X2 ditambah 0, ini salah nih. 585 bukan 685. 585 X3. Nah, ini yang membaca persamaan interpretasi hasil untuk persamaan regresinya. Nah, kemudian itu kalau yang memakai unstandardized. Kemudian kalau pakai standardized beta ya, Y sama dengan minus 0,490 Z1 ditambah 0,571 Z2. Jadi ini X-nya itu ditransformasi ke Z dulu, ke distribusi normal, kemudian baru diregresikan. Jadi kalau di Z-nya ya, di Z-kan atau dibakukan, persamaannya menjadi di bawah. Kapan digunakan dan kapan tidak digunakan ya dua persamaan ini. Nah, sebenarnya kalau saya pribadi sama saja bisa dipakai dua-duanya. Kalau skornya itu tidak diubah ke standardized, ke distribusi Z, berarti kita pakai yang atas. Tetapi kalau ingin datanya itu diubah ke Z-nya, ya diubah ke Z, kita pakai yang ada betanya gitu. Nanti mas-mas dan mbak-mbak tidak usah bingung kalau seandainya ketemu dengan pembimbing tesis dan mbak-mbak mas-mas menggunakan regresi. Ada yang menginginkan yang pakai unstandardized, ada sementara dosen pembimbing lain yang
menginginkan pakaian yang pakai Z yang standardized, tidak masalah mau pakai yang mana atau boleh dicantumkan dua-duanya. Yang penting adalah memahami bahwa kalau Z itu nanti prediktornya diubah dulu ke distribusi normal kalau pakai persamaan yang bawah. Sementara kalau yang atas tuh langsung X2 sama X3-nya punya berapa, nah, nanti Y-nya berapa. Nah, contohnya misalnya ya, Y itu adalah laba misalnya ya, laba. Kemudian X2 variabelnya itu misalnya penawaran misalnya. Kemudian X3 itu modal awal misal. Nah, kalau penawarannya sekian levelnya, kemudian modal awalnya berapa, nanti kita berharap dapat laba berapa, misalnya seperti itu. Jadi kalau punya X2 sama X3 langsung dimasukkan, itu nanti kita samaan yang atas, tetapi kalau pakai Z ya, kalau pakai mau ditransform dulu ke distribusi normal, kita pakai yang bawah, jadi tidak masalah. Nah, insya Allah kita langsung praktekkan dengan SPSS ya. Datanya yang kemarin, yang ini, yang sudah kami WA-kan. Jadi ini ceritanya, nah ini prediksinya, prediktornya itu adalah skor TOEP. TOEP itu nanti kalau mas-mas dan mbak-mbak ikut sertifikasi dosen, kan diminta tes dulu dengan tes baku gitu ya. Tes baku yang digunakan oleh Dikti itu skor TOEP, Test of English Proficiency. Kalau dulu bayarnya di KWU UNY itu, tetapi sekarang kayaknya pindah di mana tuh? Di dekat UPN kalau nggak salah. Jadi ada TOEP, ada TOEFL gitu ya. Kemudian untuk TOEP-nya itu TOEP itu semacam tes TOEFL prediksi gitu ya. Soalnya itu ada dua jenis, TOEP listening sama TOEP reading. TOEP listening butirnya itu 50, sementara TOEP reading butirnya juga 50. Kalau betul semua itu 100. Ini sudah bisa diprediksi gitu ya, nanti ada persamaan prediksinya kita buat. Kalau skor TOEP pada kasus ini, nah untuk penelitian ini, kita mau membuat skor prediksi. Untuk bisa membuat skor prediksi ini, kita meminta responden untuk mengerjakan dua-duanya. Kalau seseorang, ini orang nomor 1, responden nomor 1, ini responden nomor 2. Nah, ada sebanyak 383 orang yang diminta mengikuti tes gitu ya, dibayarin untuk mengikuti TOEFL dan mengikuti TOEP. Orang nomor 1 skornya TOEP 65, TOEFL-nya 560. 68 skor TOEFL-nya 553 dan seterusnya. 60 513. 86 637 dan seterusnya. Kemarin kayaknya ada yang hampir 100 ya. 82 610. Ada yang hampir 100 kemarin dapatnya. Yang agak akhir-akhir atau dikeluarkan ya kemarin. Ini 89. 89, 86, 620, 587, ya 94 ini Masya Allah ya. 94, 657, hampir pol ya TOEFL. TOEFL-nya tertinggi kan 677. Ya itu apa contohnya. Nah, untuk dapat data ini mahal banget ya.
Untuk mengambil skor TOEFL, satu orang itu $30. Untuk ambil TOEIC itu 250.000 kalau nggak salah. $330 itu berarti 450.000. 450 ditambah 250. Berarti berapa? 700.000. Jadi satu baris ini diperoleh dengan harga Rp700.000. 700.000 dikalikan dengan 380. Nah, hampir 300 juta ya. Ini data beneran ya Mas Mbak. Nah, jadi harga data ini 300 juta rupiah ya. Subhanallah ya. Masya Allah ya. Terus kalau kita pecah nanti jadi seperti ini ya. TOEIC listening sama TOEIC reading ya. Tapi kita analisis yang ini dulu. TOEIC itu prediktornya, TOEFL kriterianya. Untuk analisis regresi sederhana, satu variabel X, satu variabel Y. Ini nanti jadi regresi ganda. 2 variabel X, 1 variabel Y gitu ya. Ini kriteria, ini prediktornya. Nah, sebelum melakukan analisisnya, nah kita buat scatter plot dulu, di blok dulu, untuk melihat gimana toh korelasinya seperti apa kira-kira. Insert. Sebentar. More chart. Ini scatter plot ya. Kita pilih. Oke ya. Ini sudah kelihatan untuk yang sebelah kiri nih, yang data sebelah kiri. Nah, coba tebak kira-kira berapa korelasinya? 0, berapa? Halo, Mas-mas, Mbak-mbak. Ya, Bu. Berapa? Ditebak dulu. Berapa korelasinya? Tadi kan sudah ada ilmu nebak kalau 0,5 segini, 0,3 segini. Coba tebak berapa korelasinya? 0,5, Bu. 0,5 ya. Coba kita lihat. Ini kalau ada garisnya. Kelihatan nggak nih? Kita besarin. Ini sebenarnya ada R-nya. Kita geret ke atas, coba. 0,7, Bu. 0,7 ya. Tebakannya meleset sedikit ya, Mbak ya. Ini korelasinya 0,7. Nah, ini persamaan garisnya Y sama dengan 3,4 X ditambah 293. Nah, ini persamaannya gitu. Jadi tidak usah galau, Mas-mas dan Mbak-mbak dengan persamaannya. Sekarang kita coba pakai SPSS ya. Jadi kalau pakai Excel, nah ini sederhana banget, tetapi hanya memang terbatas untuk yang X dan Y saja. Tetapi kalau pakai SPSS bisa pakai yang untuk analisis regresi ganda gambarnya gambarnya ya. Kita buka SPSS.
kita ini dulu, bikin variabel dulu untuk skor TOEFL-nya. Nah, kemudian skor TOEFL-nya. Ini nggak usah dikasih label, tetapi diyakinkan di sini measure-nya skill semua. Terus di paste di sini, nah sudah TOEFL-nya berapa, TOEFL-nya berapa, kita bikin klik analyze gitu ya, kemudian regression, kita klik linear, nah, TOEFL-nya kita masukkan sebagai independent, variabel bebas. TOEFL-nya kita masukkan sebagai variabel terikat, dependent. Jadi TOEFL dependent, TOEFL-nya independent. Kemudian klik di sini statistik ya. Gitu ya. Kita memang pengen melihat estimate ini sama model fit ya. Kemudian kolinearitas boleh di sini diklik, mau deskriptif juga boleh. Continue ya. Kemudian kalau mau melihat errornya menyebar normal atau tidak, kita klik plots. Nah, set prediksi kita masukkan di X, sama set residu kita masukkan di Y. Kemudian kita masukkan di sini klik normal probability plot. Kita klik continue. Terus kita klik OK. Nah, di sini kelihatan ya. Kalau detailnya caranya bisa melihat di itu ya, di modul ya, di modul. Yang pertama korelasinya, korelasi X dengan Y di sini. Nah, kita terbaca 0,892 ya. Kemudian di sini menguji apakah ada hubungan linear atau tidak. Nah, ternyata signya di sini 0,00, berarti ada hubungan linear. Nah, kemudian di sini, nah, kolineritas, karena kita mau menghitung multicol ya, variabelnya cuma satu nggak bisa. Jadi multicol itu kalau ada beberapa variabel X gitu ya, jadi tidak terlalu perlu yang ini. Nah, terus yang kita perlu masalah residu di sini. Residunya berdistribusi normal atau tidak? Karena mengikuti garis Y sama dengan X ini, nah, bisa dikatakan dari normal PP plotnya bahwa error gitu ya, errornya berdistribusi normal. Nah, kemudian ini menyebar acak, jadi terjadi ya adanya hidrokedastisitas ya, jadi tidak ada pola atau menyebar dengan acak seperti ditumpah gitu ya, jadi tidak ada polanya. Nah, itu tadi masalah asumsi ya, uji asumsi. Itu untuk analisis regresi tunggal gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah asumsi sudah semua terpenuhi, ya, kita juga perlu melihat persamaan prediksinya. Persamaan prediksinya kita lihat di sini. Yang ada betanya yang ini, koefisien. Ya. Untuk unstandardized, nah, Y sama dengan 293 ditambah 3,74X gitu ya. Atau skor TOEFL, nah, atau saya buka pen ya.
Sini ya. Skor TOEFL ya, skor TOEFL itu ditentukan dengan rumus 293,08 ditambah 3,5 skor TOEFL gitu ya, TOEFL. Atau kalau pakai Z, Z TOEFL itu sama dengan 0,892 skor TOEFL. Z ya. Nah, yang paling gampang yang pakai raw score yang atas. Ini persamaan prediksinya. Jadi yang terakhir ini yang penting. Jadi salah satu fungsi dari riset adalah membuat prediksi diantaranya dengan regresi salah satunya. Ada tidak yang regresi yang lain yang bukan linear? Ini kan pakai regresi linear. Ada contohnya misalnya COVID ya. Kita bisa lihat nanti pakai data COVID dunia itu masalah hubungan linear gitu ya. Misalnya seperti itu. Nah, sekarang kita ganti ke regresi yang ganda ya. Ini regresi yang Y-nya TOEFL, nah TOEFL-nya hanya 1 skor. Nah, sekarang kita pakai X-nya, prediktornya 2, X1 dan X2, Y-nya 1, X-nya 2. Kita file new data. Kemudian tadi di Excel datanya sini. Kita blok. Kita paste di sini. Nah, tadi ini ada TOEFL listening gitu ya. TOEFL listening. Ada TOEFL reading. Di sini ada TOEFL. Skor TOEFL ya. Di sini kita ubah skill semua. Gitu, kemudian ke data view lagi. Nah, alhamdulillah ada listening, ada reading dari TOEFL. Kemudian untuk memprediksi TOEFL, kita klik analyze sama seperti tadi. Regression, linear. Kita masukkan TOEFL sebagai dependent variabel terikat. TOEFL listening sama reading kita masukkan sebagai variabel bebas. Kita klik statistik, sama ya, seperti tadi. Part and partial correlation. Ada korelasi parsial karena lebih dari 1 X-nya. Kemudian kolineritas. Kita klik continue. Kemudian kita klik plot. Ya. Z-pred itu sebagai X. Z-recit sebagai Y. Kita klik normal probability plot, kita klik continue, terus kita klik OK. Nah, di sini ya ada korelasinya. Korelasi TOEFL reading, TOEFL listening bersama-sama ke TOEFL lebih besar dari yang tadi ya, 0,895. Terus, nah, ada hubungan linear tidak sama seperti tadi. H0-nya untuk uji asumsi linearitas ya. Ada hubungan linear HI. H0-nya tidak ada hubungan linear. Sig, nah 0, 0, 0. Kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Jadi ada hubungan linear. Kemudian kolineritas.
pakai VIF di sini. VIF kurang dari 10 ya. VIF kurang dari 10 di sini 2,4. Nah, berarti tidak terjadi multi-call pada VIF ini dan melihat VIF ini. Kemudian masalah residual. Nah, residu apakah errornya menyebar normal? Nah, karena di sini konvergen ke garis lurus, ke garis Y sama dengan X, maka bisa dikatakan bahwa error atau residu menyebar normal berdasarkan normal PP plot. Kemudian masalah heterokedastisitas, ya tidak ada pola. Karena tidak ada pola, makanya memenuhi syarat ya. Karena memenuhi syarat tadi, 4 asumsi tadi, kita balik ke persamaannya. Berarti TWAP listening sama TWAP reading bisa digunakan untuk membuat prediksi TOEFL. Kita masuk ke sini, ke beta, yang ada beta sama ada koefisien. Berarti persamaannya skor TOEFL itu sama dengan 288,7 ditambah 2,7 skor listening ditambah 4,3 skor reading. Itu kalau pakai unstandardized coefficient. Kalau pakai raw score, skor mentah. Kalau pakai yang terstandarkan dibuat ke Z, skor TOEFL dalam Z itu sama dengan 0,4 Z1 Z listening ditambah 0,55 Z reading gitu. Jadi ini hasil akhirnya adalah membuat prediksi. Kalau misalnya Mbak Maria Oksi atau Mbak Sri Wahyuningsih atau Suster Katrin, nah itu mempunyai TOEFL listening-nya benar 30, reading-nya benar 40. Nah, berapa skor TOEFL-nya? Ya, contoh ya. Contoh prediksi. Misalnya ini persamaannya ya. Jadi persamaannya tuh skor TOEFL sama dengan 288, nah, 7 ditambah 2, berapa nih? Saya bulatkan aja satu angka di belakang koma biar gampang. 2,8 skor listening TOEFL TOEP ya, ditambah 4,3 skor reading ya. Misalnya Suster Katrin ya, Suster Katrin. Berapa skor TOEFL-nya kira-kira kalau ngerjain TOEP? Nah, listening-nya Suster Katrin dapat 30 listening. Nah, reading-nya misalnya dapat 45. Berapa? Nah, nanti dihitung saja TOEFL-nya Suster Katrin sama dengan ini 288 ini 288,7 ditambah, nah 2,8 kali 30. 2,8 kali 30 sama dengan berapa nih? 84 ditambah 45 4,3 kali
readingnya 45 sama dengan berapa? 193. 193,5. Nah, terus TOEFL-nya Suster Catherine berapa? Berarti 193,5 ditambah 84 ditambah 288,7 sama dengan 566 ya, sama dengan 566, luar biasa ya, gitu ya. Jadi nanti dengan melakukan tes TOEFL saja skor TOEFL-nya bisa diprediksi. Nah, ini salah satu manfaat dari ya regresi ya. Regresi digunakan untuk membuat prediksi skor gitu. Seperti itu ya. Jadi itu salah satu contoh pemanfaatan regresi. Tentunya asumsi-asumsi tadi dipenuhi dulu. Seperti ini penjelasannya. Kalau yang belum jelas bisa dibaca di modul. Insya Allah di modul juga sudah cukup jelas. Monggo yang ada pertanyaan sampai di sini. Ada, Bu. Monggo silahkan, Mbak. Ya, sebenarnya pengen nanya dari dulu, Bu. Kenapa untuk heteroskedastisitas, normalitas, dan autokorelasi itu yang dihitung errornya atau residualnya gitu, tidak datanya langsung gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa untuk hitung unstandardized itu konstantanya tidak muncul. Terus ini kaitannya dengan yang modul 13 halaman 85 itu, Bu, yang regresi. Itu berarti yang beta yang bawah itu juga standardized nggih. Tapi di situ muncul YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 XI ditambah error. Nah, di situ variabelnya kok masih pakai X ya, Bu? Mohon penjelasannya, terima kasih. Oh ya, yang ketiga dulu. Kalau untuk yang standardized memang semua ke Z, Mbak. Kalau yang unstandardized yang pakai raw score. Gitu. Iya. Jadinya mungkin kalau misalnya di modul untuk yang standardized masih ada konstannya, itu mungkin salah ketik aja, typo aja. Gitu. Berarti itu yang pertanyaan ketiga. Beta 0 itu tidak ada nggih? Kalau untuk yang standardized. Nggih, yang halaman 85 itu kan yang atas yang YI sama dengan B0 ditambah B1XI itu kan Unstandardized. Yang bawah itu untuk populasi kan, Bu? Ya, ya. Nggih. Yang bawah itu standardized pakai beta. Itu masih harusnya beta 0 nggih? Ya kalau sudah standardized, nah kalau yang sudah standardized itu tidak usah pakai beta 0. Jadi langsung beta 1Z1 ditambah beta 2Z2. Kalau yang standardized ya. Dan itu variabelnya masih XI berarti hanya untuk mengindikasikan saja kalau yang ada satu itu Z dari variabel X1 gitu kali. Maksudnya. Iya. Ya, tetapi kalau sudah standardized itu ya. Mungkin ada salah tipe aja, Mbak. Yang bikin banyak orang soalnya. Oh, ya. Jadi kata kuncinya kalau yang untuk standardized itu sudah pakai Z. Kemudian tidak ada beta nolnya karena sudah terstandar ya. Jadi semua sudah dihitung termasuk di dalam Z-nya itu sudah memuat ini. Memuat konstantanya masuk di situ. Jadi sudah bersih dari konstanta. Itu yang disenangi kalau kita pakai Z ya, Mbak ya. Jadi makanya sudah tidak ada konstanta.
Pertanyaan kedua gitu. Terus pertanyaan pertama masalah error ya. Tadi kita balik lagi ke PowerPoint. Ini, nah semua memang berangkat dari sini, Mbak. Dari error berdistribusi normal. Atau tadi yang metode least square tadi ya. Yang kelihatan. Sebentar. Ini Mbak, berangkat dari sini ya. Error atau residual. Error atau residual ini, nah ini kan ada selisih ya. Jadi masalah regresi ini yang menjadi penekanan adalah ketepatan prediksi. Ketika ketepatan prediksi ini yang menjadi kata kunci adalah error. Semakin kecil errornya, itu semakin akurat prediksinya. Sebentar, kata kunci dari regresi adalah mau memprediksi. Memprediksi itu akan bagus itu jika akurat atau jika tepat. Ketika tepat itu errornya itu kecil. Errornya sedikit. Ketika errornya sedikit, nah cara cari tahu errornya sedikit itu, nah errornya itulah yang jadi parameter. Jadi kenapa kok yang dihitung kalau di regresi yang dihitung normal kok bukan datanya, tetapi errornya, residunya karena berangkat dari sini. Gitu. Nah, kemudian apa-apa dihitung dari errornya, ketepatan prediksinya. Kemudian dari cara metodenya, nah kita pakai namanya metode least squares, ini yang di PowerPoint ini. Metode least square ini kita gunakan untuk meminimumkan error C itu. Di sini errornya C, residunya C. Meminimumkan error itu untuk memperoleh persamaan. Jadi persamaan yang paling tepat adalah persamaan yang minimum errornya terkecil. Jadi apa-apa yang jadi parameter untuk regresi adalah errornya, karena dengan error yang kecil tadi itu meminimumkan atau mengakuratkan prediksi. Nah, gitu ya Mbak Sri Wahyuningsih ya. Cukup jelas ya. Iya. Iya, cukup jelas, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada yang lain yang mau bertanya? Monggo. Ya, kalau sudah tidak ada, langsung bisa praktek sendiri-sendiri pakai data yang tadi ya. Kemudian nanti ada data yang menarik dari latihan analisis regresi yang di buku ya, yang di modul. Nanti silahkan dikerjakan. Ada beberapa di situ variabel ya, ada kalau nggak salah pengalaman kerja dan lain-lain ya di situ yang datanya banyak banget itu. Nanti di entry aja. Yang menarik dari data latihan yang di modul itu, nanti ada salah satu dari X variabel prediktor yang tidak signifikan. Strateginya, kalau nemu variabel yang tidak signifikan ketika melihat di tabel, ketika yang tadi ada tabel yang memuat itu ya, memuat standardized koefisien itu ya, yang memuat koefisien, nanti dilihat dari signifikan dari T-nya. Kalau ada yang tidak signifikan ditandai X mana, X yang mana yang tidak signifikan dikeluarkan dari model. Contohnya,
Ada X1, X2, X3, X4, X5. Ternyata X3 sama X4 itu T-nya itu sebelahnya tidak signifikan berdasarkan nilai T. Kalau tidak signifikan berarti X3 sama X4 itu dikeluarkan dari model. Yang ada hanya yang dimasukkan ulang hanya X1, X2, dan X5. Seperti itu. Nah, itu clue untuk mengerjakan yang ada yang tidak masuk di model ya. Gitu ya. Itu clue-nya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Nah, selamat mencoba ya, selamat mencoba. Kemudian nanti kalau ada yang kesulitan, kita lanjutkan diskusinya via WA. Sementara ya kita akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.